Gangnam Style. Gangnam Style. Pukul. Se. Se. Tendang. Pukul. Tendang. Tendang lagi. Yuk. Gangnam Style lagi, Gangnam. Tendang lagi. Gangnam Style lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad, tanggal 10 Februari tahun 2013, kita diberikan kesempatan untuk berada di daerah Bambang Lipuro, Bantul. Hari ini edisi yang cukup spesial karena kita ikut dalam sebuah agenda, yaitu salah satunya adalah agenda yang diadakan oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Di sini mereka sedang mengadakan yang namanya acara pengajian. Yang menariknya, di sini kita akan melihat bagaimana kita mungkin bisa merasakan bagaimana nikmat syukurnya dari yang namanya kita memiliki penglihatan daripada saudara kita yang tidak memiliki penglihatan. Mendengarkan suara? Ya, itu adalah suara dari anak-anak para penyandang tunanetra. Bayangkan, walaupun orang tuanya mungkin tidak bisa melihat, tetapi anak-anak dari para penyandang tunanetra itu bisa untuk membaca Al-Quran. Subhanallah, bagaimana cara mereka mendidik ya. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mata untuk melihat ya, dan tentunya kita nanti bisa untuk melihat jalan membaca Al-Quran cukup dengan mata kita tanpa perlu merasakan dengan jemari kita ataupun dengan menggunakan Quran Braille. Ini merupakan suatu nikmat yang sungguh luar biasa. Tidak usah panjang lebar, mari kita lihat di sana bagaimana situasi ya pengajian dan juga para peserta dari pengajian ini. Mari, Mas Andi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ini Silakan Pak. Sarjono. Kalau di kalangan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia atau ITNMI, saya panggilannya Michael. Oh Michael. Ya, boleh manggil siapa saja, sang provokator juga nggak masalah. Mau dipanggil apa ya malah. Yang jelas saya bukan laki-laki panggilan. Istri saya satu, baru satu, anak saya dua. Kedatangan saya di ITB ini adalah dalam rangka memberi apa yang saya bisa. Jadi kemampuan saya yang bisa ya begitu aja. Jadi saya tidak pernah berharap sama orang-orang yang selama ini saya hubungi agar mau gimana. Yang jelas saya coba menyampaikan bahwasanya di daerah sana ada saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan apapun yang bisa berikan yang terbaik buat kita, buat mereka orang-orang tunanetra. Ternyata masih jauh-jauh sekali butuh bantuan yang sangat banyak sekali. Di Ikatan Tunanetra Bantul anggotanya ada kurang lebih 100 orang. Tapi dalam pengajian setiap 2 minggu sekali, minggu kedua, dan itu bergiliran. Pengajian biasanya diawali dengan baca tadarusan yang tadi sempat dilihat dipimpin oleh Pak Nasri. Oh iya Pak. Kemudian sekretariatnya Pak Yono. Untuk saat ini kantornya di Prian. Ada alamatnya kemarin tertara itu di Prian itu Wetan RSUD Bantul. Itu Pak Yono, anaknya 2, kelas 1 SD sama kelas 2 SD. Oh iya. Kalau ini Pak, untuk acara seperti ini memang tahunan Pak? Ini Bulanan. Ini. Oh bulanan Pak ya? Bulanan setiap 2 minggu, minggu kedua setiap bulan. Oh setiap bulan Pak ya? Kalau ya jelas kalau mereka nggak ada yang unduh, untuk mendapatkan snack pun mereka harus urunan. Oh seperti itu. Iuran anggota. Tapi kalau pakai iuran biasanya juga anggotanya sedikit. Karena mereka kan cari duit juga waktu seret. Tapi ada saja Pak ya pendonatur gitu yang nanti saya membantu biasanya itu Pak. Insya Allah ada. Makanya insya Allah ada untuk bulan depan sudah beres ada untuk Bu Ratna. Untuk bulan berikutnya April. Kalau di bulan Maret itu di Seribit, kampung sebelah sini. Untuk Aprilnya di Bantul Teras, Apotek Indah Farma, Rimbo Rumah Sakit. Selama ini Pak, jadi Pak untuk ITMI ini Pak, sejak kapan Pak berdirinya Pak kurang lebih Pak? 2008. Oh 2008 ya, jadi diawali dari apa itu Pak? Mungkin embrionya Jadi, awalnya apa karena hanya berkumpul-kumpul saja habis itu? Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia adalah suatu wadah di mana tunanetra menyalurkan aspirasinya, menyalurkan unek-uneknya. Tujuannya adalah untuk memberantas buta Al-Quran Braille. Oh, berarti dasarnya itu Pak ya, Iya. paling awal. Kemudian anjang sana, tukar menurut dan dikelompokkan dalam satu wadah manajemen yang baik, karena kalau tidak di manajemen nanti mereka tercerai-berai sehingga sulit disatukan. Dan yang kedua itu tujuannya adalah untuk dalam rangka di sana ada orang-orang tunanetra yang dikelola oleh yayasan misionaris, namanya Ikatan Tunanetra Tunas Bangsa. Untuk buahnya banyak sekali. Itu mau ngadakin setiap hari aja bisa. Bisa Pak ya. Dan mereka tuh mengcover dananya nggak tanggung-tanggung. Datang dikasih duit, pulang dikasih duit, nggak pernah pakai urunan. Dan makanya saya mengajak saudara-saudara semua saja yang punya dibeli kenikmatan yang lebih, Iya. ada kiranya kita bahu-membahu untuk memberi apa yang kita bisa, minimal bantuan snack atau tidak ya bantuan doa. Iya. Kalau lah snack itu per bungkus 10.000 kali 100 kali 1 juta. Kalau kita nggak mampu kumpulkan 1 bulan 100.000 1 tahun bisa. 1 tahun 1 kali ya bisa untuk memberikan ada bantuan kemauan gitu, Pak ya. pasti bisa. Kalau kita mau punya tujuan baik,
insya Allah bisa. Pak, selama Bapak mungkin mengikuti organisasi ini, apa sih hikmah yang terbesar gitu di balik mengikuti ya kepengurusan di sini, membantu di sini? Di dalam benak Bapak apa yang bisa Bapak ambil pelajaran dari? Kalau saya merasa saya ada sesuatu yang seneng lah, Iya. membantu orang kayak gitu. Saya punya anak bina asuhan, anak yatim juga ada, anak piatu ada, anak yatim piatu ada, anak duafa ada, anak itu buta, anak sebatang barang kara juga ada, janda-janda tua banyak. Mereka yang suka membantu saya antarkan, saya suruh milih mau yang anak yatim, mau model apa, tak antar langsung. Kadang juga tak adakan pengajian di rumah saya, kemudian dikai snack, juga dibagi tuang tali AC. Tapi bagi mereka yang pengen ketemu langsung juga saya bisa antar. Iya. Tapi buat teman-teman siapa yang mau tak antar langsung ke rumahnya, jangan sambat kesel karena medannya jauh. Dan saya pengen melangkah lagi terjun di ITNMI itu. Ya, karena banyak yang pengen tahu, pengen beri bantuan. Ada yang nggak mau bantu anak yatim, nggak mau bantu anak fakir miskin, nggak mau bantu duafa, sebatang kara, duafa. Mereka pengen bantu anak yatim, mereka pengen bantu orang-orang yang tunanetra, ya saya salurkan. Iya. Sebenarnya Pak, kebutuhan dari para penyandang tunanetra ini Pak, apa Pak? Kebutuhannya apa tongkat atau apa yang mereka sangat butuhkan itu biasanya yang perlu kita bantu tuh? Kebutuhan mendesak itu ya jelas mereka pengen ada jangka mendesak itu, pengen pelatihan lebih dari teman-teman tunanetra. Ayo semacam peningkatan sumber daya manusia. Kalau ditanya kebutuhan mereka banyak sekali. Banyak Pak ya. Itu 3 hari nggak cukup. Cuma nah kebutuhan rodo jangka panjang mereka, anak-anak mereka butuh sekolah beasiswa. Oh iya. Kita kan sudah mengajukan di rumah yakat juga nggak cair. Karena yang mengajukan di rumah yakat terlalu banyak. Dan prioritas mereka yatim piatu dulu, kemudian anak yatim piatu dan lainnya. Untuk ini kan mereka masih orang tua yang lengkap, dari walaupun kondisinya itu nggak masuk kategori. Ya sekali lagi saya menghimbau pada siapa saja yang punya kelebihan rezeki, ya tolonglah mereka juga, anak-anak kita, saudara kita yang mungkin kalau harta kita itu tidak disalurkan kepada orang duafa akan menuntut kita di akhirat. Pertanyaan terakhir Mas Agus. Yang terakhir ya, kita berharap nanti kepada para pemirsa sekalian yang mungkin sudah melihat video ini, semoga saja ya hati kita bisa terketuk dan kita akan lebih bersemangat gitu ya mensyukuri nikmat. Dan tentunya bagi yang memiliki kelebihan rezeki, kita harapkan untuk bisa membantu gitu ya, khususnya di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ini. Mungkin cukup sekian. Ada terakhir Pak yang ingin disampaikan, silakan Pak. Bagi yang mau ngunduh pengajian, silakan nanti menghubungi Pak Yono atau Pak Nasri yang nomornya sudah tertera, itu minimal 2 bulan sebelum hari H. Bagi yang mau ngunduh 1 DIY, itu ada gabungan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan Al-Hikmah, itu bisa sampai 500 orang. Itu ngundangnya biasanya itu jarang dilakukan karena ya terbentur oleh dana. Tapi bagi mereka yang mau ngundang untuk tingkat Bantul, untuk bulan Mei bisa, untuk bulan Maret kosong sudah ada, April sudah ada, Mei mungkin masih kosong, tapi nggak tahu. Yang kemarin yang daftar sudah 5, tapi yang jelas untuk 2 bulan ke depan masih aman. Dan untuk yang 1 DIY belum tahu, belum koordinasi karena ya juga dananya butuh besar. Kembali lagi soal dana. Kalau Ramadan Pak, banyak Pak kegiatan yang biasanya diundang untuk dari anggota ITMI ini? Banyak juga. Banyak juga Pak ya. Tapi yang perlu diluruskan mereka adalah kita sekali lagi ngundang, kita carikan ustadz yang benar-benar tahu agamanya. Mereka masih banyak wudhunya keliru, sholatnya keliru. Oh iya. Kasihan sekali benar mereka. Karena mereka selama ini kan pengajian juga si ngurus sendiri sama takmir. Malah di desa-desa tuh ilmunya juga seberapa. Kita perhatian sekali, makanya kalau ngundang besok carikan ustadz benar-benar tahu ilmunya, sumbernya jelas. Jadi saya perhatian ke banyak sekali yang mereka perhatikan. Jadi tidak hanya snack,
Iya. Lalu ternyata ilmunya juga. Iya, betul. Kalau terlihat sholatnya, aduh subhanallah, masih jauh. Masih jauh dari apa yang sebenarnya ditetapkan. Ya, Ya berkumpulnya sih oke, kita berkumpul, tapi kan kita pelan harus bina-bina. Makanya kemarin saya ada tak ajak 2 orang ke sana ke sini, mereka tak benahi sholatnya. Alhamdulillah dia bisa, nggak mau kebid'ah lagi, nggak mau gendulin lagi. Ya, itulah. Ya kita harus paling tidak, mereka ada sekitar 60-70. Kita kalau berani kita dekati satu orang, insya Allah sama ya. Tapi kita harus punya trik sendiri dekati mereka. Ya kita harus kasih istilahnya snack dulu atau apa. Kalau kita cuma ceramah doang nggak akan diterima. betul. Karena mereka itu sudah senang. Kadang kemarin mau nyambut besok snacknya yang nambah sudah ada. Mereka wah alhamdulillah. Ya, ternyata ya. Ternyata dari hal yang sangat kecil saja mereka sudah sangat mau gitu ya, apalagi bagi kita yang memiliki rezeki yang lebih gitu ya dan mau menyalurkan yang besar itu, insya Allah makin senang ya mereka Pak ya. Oke, mungkin Ya, bagi para siapa saja lah ya. Itu daftaran sudah di kantor atau anak-anak mereka butuh biaya sekolah, udah mengajukan biaya sekolah kemana juga nggak cair-cair. Dan kemarin ada kasus ironis sekali yang nggak usah disebutkan ya, mudah-mudahan mereka yang sudah ngapusi anggota ITNM ini kembali ke jalan yang benar saja. ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ini Pak Sarjono namanya, walaupun beliau mungkin hanya seorang security Pak ya, Iya, yang siap. ada di PKU Muhammadiyah Bantul ya Pak. Jogja, Jogja, mohon maaf. Jogja istimewa. Jogja istimewa, tapi beliau subhanallah ya, beliau masih mencoba mendayagunakan gitu ya kekuatan beliau ya untuk disalurkan ya, membantu ya saudara-saudara kita yang memang saat ini memang dalam keadaan yang memang ya bisa dikatakan lemah, orang-orang yang duafa gitu ya. Ya semoga saja yang sedikit ini nanti bisa membantu menggairahkan diri kita untuk terus ya berbuat lebih dan membantu orang yang lemah. Terima kasih banyak dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. قل فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن Mas, masih mat.